Selamat datang di podcast Mudika 13. Perkenalkan, nama saya Renara Pradipta. Dan perkenalkan, nama saya Benedictus Pil Bagus Kumoro. Kami dan Romo Naring sebagai narasumber akan membahas aborsi dan hukuman mati menurut iman Katolik. Silakan perkenalkan diri, Romo. Ya, selamat pagi semuanya. Nama lengkap saya Romo Stefanus Tri Sunaring Widyatmoko JM, biasa dipanggil dengan Romo Naring. Saat ini saya sedang bertugas di Paroki Tanjung Priok di Gereja Santo Fransiskus Xaverius di sebelah Polres atau depan SMP Negeri 30. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Kita langsung ke pertanyaan pertama saja. Aborsi itu adalah pengguguran janin dan perampasan hak hidup janin. Sedangkan hukuman mati itu adalah vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seorang akibat perbuatannya, yaitu dengan merenggut jiwa seseorang. Seperti apakah pandangan Gereja Katolik mengenai aborsi dan hukuman mati? Silakan. Iya, baik. Bagaimana tadi telah kamu katakan, aborsi adalah pengguguran janin, dan itu terjadi di semua wanita yang mengandung dan menggugurkan janinnya. Entah itu terjadi ketika dia hamil di luar pernikahan, atau karena perselingkuhan, malu, atau juga pasangan suami istri yang menghendaki belum punya anak terlebih dahulu sehingga menggugurkan kandungannya. Pendek kata, Gereja Katolik tidak menerima segala bentuk aborsi atau pengguguran ini dan menolak apapun alasan yang dilakukan oleh mereka yang menggugurkan kandungan. Kenapa demikian? Dan kenapa aborsi itu dikategorikan dalam dosa berat? Karena seperti tadi dikatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan karena melenyapkan nyawa manusia. Gereja Katolik memiliki pandangan bahwa pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang menghasilkan janin, pada saat itulah sudah muncul kehidupan baru. Sehingga kehidupan baru ini harus tetap dirawat, dijaga, hingga sampai dia lahir. Itu tentang aborsi. Dan tentang hukuman mati, saya rasa juga demikian. Paham atau pandangan Gereja Katolik pun juga mengalami perkembangan. Dulu, pada sekitar abad 13, surat Paus Innocentius menggambarkan pada kita bagaimana dia itu dalam arti tertentu menerima hukuman mati sebagai sebuah bentuk pengadilan atas kesalahan, atas kejahatan seseorang yang sungguh-sungguh jahat, dalam arti dia membunuh orang lain atau merampas hak hidup orang lain. Sehingga hukuman mati itu merupakan balasan yang setimpal dalam arti untuk melindungi kehidupan yang lain. Demikian juga berkembang pada abad 16 dalam Konsili Trento pun juga dikatakan tentang bagaimana pengadilan otoritas sipil itu bisa mengeluarkan hukuman mati dan itu diterima oleh gereja sebagai sarana untuk menjawab atau mengadili orang yang melakukan kejahatan begitu besar. Tapi terus kemudian berlanjut ke perjalanan gereja, pada akhirnya gereja memandang bahwa hukuman mati itu apapun bentuknya itu harus ditolak karena tidak menghargai kehidupan. Seseorang betapapun jahatnya, dia hendaknya juga diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, untuk bertobat. Mungkin sepanjang hidupnya ada di penjara, tetapi dia diberi kesempatan untuk hidup dan melakukan perubahan-perubahan. Sehingga pada tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan suratnya yang menentang hukuman mati dan ditegaskan oleh Paus Fransiskus akhir-akhir ini. Pendek kata, gereja menolak segala bentuk hukuman mati karena tidak menghargai martabat kehidupan manusia. Itu tentang aborsi dan hukuman mati. Bagaimana selanjutnya? Jadi Gereja Katolik secara tegas menolak aborsi dan hukuman mati berarti ya? Kan tidak menghargai kehidupan. Sekarang lanjut saja ya Romo ke pertanyaan selanjutnya. Berhubungan dengan aborsi, bagaimana jika ada kondisi khusus seperti korban pemerkosaan atau kondisi janin berpotensi cacat? Apakah tindakan aborsi tetap ditentang jika terdapat kondisi khusus seperti yang telah disebutkan? Iya, pendek kata, Gereja Katolik tetap memandang ya bahwa aborsi itu bertentangan dengan rencana dan kehendak Allah. Maka
orang yang melakukan aborsi bisa dikatakan melawan Allah dalam tata keselamatan dunia. Panggilan seorang laki-laki dan perempuan yang menikah memang sebagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian, itu dikatakan penuhilah bumi, beranak cuculah dan berkembang bertumbuh banyak. Itu dikatakan dalam kitab Kejadian. Sehingga bentuk perkawinan adalah yang ideal untuk mereka suami istri ikut ambil bagian dalam karya penciptaan, dalam tata keselamatan Allah. Nah, kalau mereka dalam kehidupan pada akhirnya melakukan aborsi, menggugurkan kandungannya, itu artinya dalam tanda petik melakukan dosa, melawan apa yang dikatakan, disabdakan oleh Tuhan Allah. Dan ini berkaitan juga dengan seperti tadi yang saya katakan, segala bentuk aborsi itu harus ditolak karena tidak menghargai martabat kehidupan seseorang. Dalam kitab Nubuat Yeremia dikatakan bagaimana Tuhan Allah itu sudah mengenal. Aku sudah mengenal engkau jauh sebelum kamu ada di dalam rahim ibumu. Dan bahkan kamu ketika kamu belum keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Itu panggilan hidup Yeremia. Juga demikian Yohanes. Juga demikian Yesus sendiri. Bagaimana dia dikandung oleh Maria di luar pernikahan. Tetapi pada akhirnya Tuhan Allah memiliki rencana. Rencana yang baik bagi setiap anak manusia yang akan lahir. Dalam situasi tertentu, ketika ada potensi ibu, misalkan kalau melahirkan anak ini akan meninggal, atau anak ini kalau lahir akan cacat. Bagaimana gereja menyikapinya? Memang ada dalam ajaran moral itu yang disebut dengan minus malum. Minus malum itu kejahatan yang paling kecil. Bagaimana ya membahasakannya? Pendek kata, bagaimana agar upayakan pertama-tama itu ibu dan anak yang ada di dalam kandungan itu tetap bisa dilahirkan. Dan ibu juga tetap bisa memperoleh kesehatannya sebagai seorang ibu. Tetapi kalau dalam situasi tertentu ada yang harus dikalahkan, tetapi harus memakai prinsip minus malum itu tadi. Kejahatan yang paling kecil itu yang harus dipilih. Meskipun pada prinsipnya tetap gereja mengajarkan bahwa segala bentuk aborsi itu tidak boleh. Itu. Baik, Bro. Makasih. Ada pertanyaan yang tempat tadi ya. Mengapa dulu gereja Katolik itu membenarkan hukuman mati untuk kasus tertentu, tapi gereja Katolik mengubah pengajaran dan sekarang menentang hukuman mati atas kasus apa? Iya, kalau boleh saya mengatakan bukan membenarkan ya, bukan membenarkan, tetapi pada prinsipnya bahwa gereja mengakui otoritas sipil yang memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atas sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dan itu sungguh-sungguh harus terjadi di dalam sebuah pengadilan yang adil, pengadilan yang bersih, pengadilan yang sungguh-sungguh cermat dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia dijatuhi hukuman mati. Dan tujuannya adalah bukan mematikan orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, tetapi untuk melindungi kehidupan yang lain, melindungi masyarakat yang lebih luas. Itu kenapa gereja pada akhirnya menerima hukuman mati pada abad-abad 13, lalu kemudian abad 16 dengan surat yang saya tadi katakan, Paus Innocentius, dan juga Konsili Trente dalam kitab Katekismus. Dan itu berkembang, berlanjut. Ini sudah yang menerima itu, menerima hukuman mati dalam arti itu, bukan membenarkan ya, tetapi sungguh-sungguh menerima hukuman mati yang dilakukan oleh otoritas sipil tertinggi yang berhak, mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman mati atas sebuah tindak kejahatan yang memang dilakukan dalam pengadilan yang sungguh-sungguh adil dan untuk melindungi kehidupan yang lebih luas. Itu kenapa gereja menerima hukuman mati pada abad-abad terdahulu. Baik, berarti bukan gereja Katolik ya, tapi otoritas tertinggi yang membuat hukuman mati. Gereja menerima pemerintah sipil sebagai otoritas tertinggi, dalam arti ini pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati atas orang yang melakukan kejahatan paling berat. Nah, kemudian kenapa berkembang gereja pada akhirnya tidak menerima atau menolak hukuman mati, itu diawali juga dengan di kitab hukum kanonik.
Dalam kitab hukum kanonik dikatakan bahwa segala bentuk yang merenggut kuasa atau hak hidup orang lain itu tidak boleh. Hukuman ekskomunikasi itu ya bagaimana dia tidak lagi bergereja. Itu yang orang melakukan pembunuhan ini. Dan dikatakan di kitab hukum kanonik itu, memang hukuman mati tidak boleh. Lalu kemudian pada tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II itu mengeluarkan sebuah surat ensiklik yang sungguh-sungguh menentang hukuman mati dalam bentuk apapun. Dia menyatakan bahwa hukuman mati itu tidak dapat didukung keberadaannya. Saya kutipkan saja apa yang menjadi kata-kata Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya. Jelaslah bahwa untuk pencapaian tujuan ini, hakikat dan lingkup hukuman harus dinilai dan diputuskan dengan seksama dan tak perlu terlalu jauh sampai melaksanakan eksekusi mati bagi pelanggar, kecuali dalam kasus-kasus yang mutlak perlu. Dengan kata lain, mustahil dengan cara lain melindungi masyarakat. Namun dewasa ini sebagai hasil perbaikan terus-menerus dalam penataan sistem pidana, kasus demikian amat jarang. Kalau tidak praktis, tidak ada. Dengan demikian, Gereja Katolik tidak mendukung hukuman mati, dan ini ditegaskan kembali juga oleh Paus Fransiskus. Baru-baru ini dia sungguh-sungguh menolak hukuman mati. Dengan alasan apa? Untuk pertama-tama ya itu, bahwa yang empunya dan menganugerahkan kehidupan adalah Tuhan Allah sendiri, dan dialah yang juga punya kuasa untuk mengambil kehidupan. Seperti dikatakan oleh Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Demikian, bagus. Dan ya. Segitu saja Romo. Terima kasih karena sudah menjadi narasumber dalam podcast kali ini, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Iya, sama-sama. Semoga apa yang saya katakan tadi bisa berguna untuk kalian semua. Ya, terima kasih. Amin, Romo. Baik, segitu saja dari kami. Sekian dan terima kasih sudah menonton.